حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan kemarin, Alhamdulillah, kita telah membahas tentang penghalang taklif yang berupa nisyan dan al-ikrah. Berhubungan dengan nisyan, yang dimaksud nisyan di sini apa? Hasan. Nisyan yang merupakan penghalang taklif, kelupaan. Nah, bukan yang dimaksud adalah at-tark, karena nisyan punya dua makna. Yang merupakan penghalang taklif adalah nisyan yang berupa dhuhurul qalb an syai'in ma'lum, yaitu lupanya atau lalainya hati dari suatu perkara yang diketahui. Sekarang seseorang yang melakukan keharaman karena lupa, bagaimana hukumnya? Surah tidak ada dosa atasnya. Baik. Adapun kalau berhubungan dengan meninggalkan kewajiban, bagaimana hukumnya? Abu Mujahid. Jangan rancu dengan udzur yang berupa khata'. Sekarang an-nisyan, kelupaan. Jika lupanya berupa meninggalkan kewajiban, tidak ada dosa. Kapan dosa itu terangkat darinya? Di saat lupanya. Baik, ketika lupa maka tidak mendapatkan dosa. Namun kapan dia teringat, apa yang wajib? Wajib mengerjakan kewajiban yang lupa tadi, walaupun telah keluar waktu. Nah, Rasulullah SAW mengatakan tentang sholat, man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha. Siapa saja yang lupa suatu sholat, maka sholatlah ketika dia ingat, kapanpun itu. Nah, ketika ingat, oh tadi aku lupa belum sholat subuh, padahal di waktu asar sholat, maka langsung dia seketika ingat, itulah waktu dia sholat. Wajib untuk segera melakukan sholat yang lupa tadi, bukan menunggu besok subuhnya. Karena sebagian awam ketika yang mengingat atau menghadap yang demikian, sholatnya ketika besok dibarengkan dengan sholat subuh juga, sehingga sholat subuhnya dua kali. Ini keliru. Nah, perkara berikutnya berhubungan dengan ikrah. Apa yang dimaksud dengan ikrah? Arif. Nah, ya, pemaksaan terhadap seseorang dengan perkara yang tidak dia inginkan. Baik. Sekarang seseorang kalau dipaksa melakukan keharaman, baik,
Bagaimana hukumnya Muhammad dipaksa untuk melakukan perkara yang haram, tidak berdosa dengan catatan atau dengan syarat? Syaratnya harus hatinya apa? Tidak ridha terhadap perkara yang dipaksakan. Kalau dipaksa untuk melakukan ucapan kekufuran, hatinya tetap harus iman. Nah, dipaksa untuk melakukan keharaman, nah, maka tetap hatinya harus mengingkari keharaman tersebut. Ini al-iqrar. Adapun kalau paksaan itu berupa paksaan untuk meninggalkan perkara yang wajib, bagaimana hukumnya, Pak Subhana? Nah, ditutup atau tidak? Hah? Jangan lanjut dengan khata. Kalau ikrah, kalau paksaan itu berupa paksaan untuk meninggalkan kewajiban, maka di saat dia dipaksa tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau sudah hilang paksaan tersebut, maka wajib untuk mengerjakan perkara yang ketinggalan tadi, atau dengan kata lain, wajib untuk mengqadha ketika paksaan itu hilang. Syekh rahimahullah ta'ala mencontohkan seperti orang yang dipaksa untuk meninggalkan sholat sampai keluar waktunya. Maka ketika paksaan itu hilang, orang ini sudah merasa menang karena sudah bisa memaksa orang untuk tidak melakukan sholat. Misalnya dia diikat, orang ini diikat terus dari waktu sebelum asar sampai maghrib, sehingga tidak mampu untuk sholat asar. Ini paksaan jenis apa ini? Karena paksaan ada dua macam kemarin. Apa Muhammad? Al-ikrah itu ada dua macam, pemaksaan itu ada dua macam kemarin. Yang pertama, pemaksaan yang sama sekali tidak ada kemampuan bagi orang dipaksa untuk memilih. Contohnya tadi itu, seorang diikat, seorang diikat tidak mampu berbuat apa-apa. Ininya pun dibungkam, mulutnya dibungkam, tayyib, untuk tidak melakukan sholat. Nah, maka ini ikrah yang sama sekali dia tidak punya kemampuan. Atau seorang yang bersumpah untuk tidak masuk pada suatu rumah, kemudian dia dibopong, dimasukkan ke suatu rumah, ini ikrah yang tidak mampu baginya untuk melawan. Baik, maka kapan saja paksaan itu hilang, dia sudah dilepas, maka segera untuk melakukan sholat. Ikrah jenis yang kedua, yaitu ikrah yang masih punya ikhtiar. Paksaan yang dia masih punya ikhtiar, yaitu ada pilihan yang iman, seperti seorang diancam minum khamar, kalau tidak saya bunuh. Nah, ini diberi pilihan dia antara dibunuh ataukah dia memenuhi paksaan tadi. Nah, para ulama rahimahullah ta'ala dalam masalah ini menjelaskan mana yang lebih utama bagi seseorang, apakah bersabar walaupun dia dibunuh, ataukah dia memenuhi paksaan tersebut.
Nah, untuk menentukan mana yang lebih utama tentunya tidak bisa dikatakan secara mutlak ini yang lebih utama atau itu yang lebih utama. Tapi dilihat pada perkara yang dipaksakan dan juga orang yang dipaksa. Kalau orang itu adalah seorang alim wanita yang apabila dia memenuhi perkara yang dia dipaksa tersebut akan memberikan mudarat kepada kaum muslimin secara umum atau agama ini, maka yang paling utama baginya adalah bersabar. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad kefanifillah telah mencapai hukum mukrah, ya, untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, tapi belum bersabar. Walaupun dicambuk, walaupun disiksa bagaimanapun, tetap dia bersabar. Padahal sebenarnya apa? Dia mampu untuk keluar dari hukuman itu dengan melakukan seperti ulama-ulama yang lain, baik itu dengan tauriyah, ya, sebagaimana telah kita lewati dulu dalam pelajaran akidah, bagaimana ya sebagian ulama melakukan tauriyah ketika dipaksa untuk melakukan atau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Misalnya Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, ini semua adalah makhluk. Maksudnya tangan, ya tangan ini, jari ini semuanya adalah makhluk. Ini tauriyah, yakni untuk melepaskan diri dari paksaan, tapi orang menganggapnya bahwasanya yang dimaksud adalah kitab-kitab itu makhluk. Padahal yang mengucapkan maksudnya apa? Tangan ini yang makhluk. Cuman kalau semuanya seperti ini, tentunya agama Hanifiyah dan Al-Haq ya, akan lemah. Bahkan mungkin ketika tidak akan ya, ketika semua hal ini menyelisih sunnatullah, karena mesti akan ada yang senantiasa kokoh membela agama. Nah, contohnya Imam Ahmad tadi, dia tetap bersabar dan ini utama baginya, sehingga dengan sebab beliau ya agama ini tertolong. Namun apabila perkara yang dipaksakan, demikian pula orang yang dipaksa kalau memenuhi pemaksaan tersebut tidak memberikan manfaat kepada agama, tidak apa-apa. Baik, apalagi ya ketika hal itu membawa manfaat kepada yang lain dengan hidupnya dia, keluarga, dan orang-orang yang ditanggungnya bisa mendapatkan perhatian kembali, maka ini lebih utama baginya untuk memenuhi perkara yang dia dipaksakan. Tentunya semua itu dengan syarat wanitilah wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya senantiasa masih keadaan kokoh di atas keimanan. Tayyib. Di sana ada pembahasan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala tentang syarat-syarat ikrah yang bisa menjadikan kufur atau menghalang taklif. Beliau menyebutkan ada 4 syarat ikrah. Al-awwal an yakuna fa'iluhu qadiran ala iqa'i ma yuhaddidu bihi wal ma'muru 'ajizan 'anid daf'i walau bil firar. Yang pertama yaitu orang yang memaksa itu memang mampu untuk betul-betul menerapkan apa yang dia ancamkan. Bukan sekedar ancaman gertakan saja, tapi ancaman yang betul-betul dia mampu untuk melaksanakannya. Dan orang yang diperintah ini, yang dipaksa ini, yang tidak punya kemampuan untuk membela diri, walaupun dengan melarikan diri nggak mampu. Kalau mampu melarikan diri ya namanya bukan ikrah.
ya, tidak termasuk dalam syarat. Jadi syarat yang pertama kembali kepada yang memaksa ini memang betul-betul dia mampu, ya, melakukan apa yang dia ancamkan. Yang kedua, kemudian berhubungan dengan yang dipaksa tidak mampu untuk melepaskan diri atau membela. Syarat yang kedua, an yaghliba ala dhannihi annahu idza tana'a aw fa'a bihi dzalik. Yang pertama, betul-betul, ya, kuat di dalam dugaan dia bahwa apabila dia menolak untuk melakukan perkara yang dipaksakan kepadanya, orang ini mesti akan melakukan ancaman tersebut. Jadi dia betul-betul kuat sangkaannya. Tapi kalau orang tahu ini cuman ya gertakan sambal, misalnya seseorang di tempat yang ramai, misalnya orang banyak melihat kemudian memaksa, kamu akan saya bunuh, tidak akan mungkin ini dia membunuh di sini. Karena orang banyak, kalau dia membunuh dia akan dibunuh banyak orang. Ini berarti bukan mukrah namanya. Baik. Jadi dugaan kuat bagi orang yang dipaksa bahwasanya orang ini memang betul-betul akan melakukan paksaan atau melakukan ancaman yang dia paksakan tadi. Yang ketiga, an yakuna ma haddadahu bihi fawriyan. Falau qala illam taf'al kadza darabtuka ghadan la yu'addu mukrahan. Wa istathna ma idza dzakara zamanan qariban jiddan aw jaratil 'adatu bi annahu la yakhlif. Syarat yang ketiga yaitu bahwasanya perkara yang diancamkan itu perkara yang serta-merta akan diberikan kalau dia tidak mau melakukannya. Misalnya kamu harus melakukan ini, kalau tidak saya bunuh. Ini sekarang pembunuhan itu kalau ketika dia tidak mau melakukan maka akan dibunuh. Baik. Jadi perkara yang diancamkan itu adalah fauriyan. Ini perkara yang serta-merta akan dilaksanakan kalau dia tidak mau melaksanakan perkara yang dipaksakan. Sehingga kalau seandainya orang memaksa, kamu kalau tidak mau melakukan demikian, aku akan memukulmu besok. Ya sudah, besok saja. Ini bukan mukrah namanya, tidak terpaksa. Karena saat itu belum dipukul, belum akan terkena pukulan, ya tidak usah ya melakukannya saat itu. Karena belum tentu sampai besok orang ini hidup. Berdoa saja orang ini besok dapat bencana atau yang lain, atau berusaha bagaimana bisa melarikan diri dan seterusnya. Karena masih ada waktu. Kecuali apabila waktu atau zaman yang disebutkan tadi memang ya dekat sekali, walaupun tidak serta-merta tapi dekat sekali, nanti setelah 15 menit atau setengah jam lagi nanti dan seterusnya. Syarat yang keempat, alla yadharu minal ma'muri ma yadullu ala ikhtiyarihi. Hendaknya tidak terlihat dari orang yang dipaksa tadi, yang diperintahkan untuk melakukan suatu perkara, tidak terlihat darinya perkara-perkara yang menunjukkan bahwasanya memang dia memilihnya setelah itu. Baik. Akhirnya dia juga menikmati perkara yang dia dipaksakan. Ya, dicontohkan oleh Ibnu Hajar, kaman ukriha 'ala zina, seperti seorang yang dipaksa untuk berzina. Ya, laki-laki dipaksa untuk berzina. Ya. Kemudian ya setelah dia ikuti paksaan tersebut, kemudian dia terseret.
akhirnya dia menikmati hal tadi. Nah, dia menyengaja menikmatinya, ya, dan seterusnya, padahal dia mampu untuk menipu misalnya. Oh sudah, misalnya berbohong boleh, oh sudah saya sudah, misalnya. Nah, maka ini bukan bohong dan keluar dari saat ikrah, dia berdosa. Kalau sampai kemudian malah dia memilih seperti itu, ya sudah, daripada saya juga terpaksa malah dipukuli, sudah saya lakukan, saya juga menikmatinya. Ini terkena dosa. Nah, terkena dosa. Dan ini terkadang banyak dari manusia yang demikian, ketika dipaksa pada suatu perkara karena memang sudah tidak bisa keluar, akhirnya sudah, daripada rugi sana sini, saya pun ya, nikmati saja perkara yang aku dipaksa kepadanya. Jadi berbagai macam keharaman. Nah, ini 4 syarat ya ikrah, sehingga seseorang mendapatkan uzur atau terhalang dari taklif. Dan insyaallah ta'ala tentang masalah ikrah akan kita bahas pada permasalahan takfir dan dawabitnya setelah kita selesai dari pembahasan nawaqidul Islam, untuk menyempurnakan pembahasan tersebut. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa tilkal mawani'u innama hiya fi haqqillah, li'annahu mabniyyun 'ala al-'afwi wa rahmah. Dan penghalang-penghalang itu hanyalah pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hanya berlaku pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ketika lupa dari ibadah atau melanggar keharaman yang berhubungan dengan hak Allah, atau terpaksa ataupun keliru, ini semuanya pada perkara-perkara yang berhubungan dengan hak Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Dikarenakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala itu mabniyyun 'ala al-'afwi wa rahmah, dibangun di atas al-'afwi wa rahmah, pemaafan, pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang hendaknya menjadikan kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas keluasan rahmat Allah dan luasnya pengampunannya. Namun jangan sampai kita bersandar padanya kemudian merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari azabnya. Baik. Amma fi huquqil makhluqin fala tamna'u min dhamani ma yajibu dhamanu idza lam yarda sahibul haqqi bisuqutihi wallahu a'lam. Adapun yang berhubungan dengan hak-hak para makhluk, maka penghalang-penghalang tersebut tidaklah menghalangi dari tuntutan dhaman, tuntutan ganti rugi, dari perkara-perkara yang wajib untuk diganti apabila orang yang punya hak tersebut tidak ridho untuk menjatuhkan ya atau menggugurkan tuntutan ganti rugi tersebut. Wallahu a'lam. Maksudnya bagaimana ini akhwani fillah? Maksudnya yaitu bahwasanya penghalang yang berupa al-khata', al-jahl dan nisyan ini mu'tabar, ini berlaku seorang tidak mendapatkan dosa ketika meninggalkan keharaman karena ketiga perkara tadi. Ketika melanggar keharaman ketika ada 3 perkara tadi, atau ketika meninggalkan perkara yang wajib, dia pun tidak berdosa kalau ada salah satu dari ketiga penghalang tersebut.
Ini berhubungan dengan hak Allah. Namun apabila berhubungan dengan hak Bani Adam, hak sesama makhluk, maka ketiga penghalang tersebut tidaklah menjatuhkan tuntutan untuk ganti rugi. Apabila orang yang punya hak menuntut, misalnya seseorang ikhwanifillah tidak sengaja ngantuk menabrak rumah orang sehingga rusak. Baik. Maka hubungan dengan hak Allah karena dia berbuat kezaliman, ini tidak dikatakan zalim. Berbuat kerusakan tidak dikatakan zalim. Kenapa? Karena salah, tidak sengaja. Jadi berhubungan dengan hak Allah tidak berdosa, tapi berhubungan dengan hak Adam, dia tetap terkena tuntutan ganti rugi kalau yang punya rumah menuntut. Tapi kalau yang punya rumah ridha, dalam artian sudah tidak apa-apa, jenengan tidak menyengaja. Bukan kemudian ngeyel, saya tidak bisa, saya tidak mau ganti rugi, wong saya tidak sengaja. Ini tidak bisa. Karena yang namanya dhaman, yang namanya ganti rugi, ikhwanillah, tidak berhubungan dengan taklif. Hubungannya dengan ahkam wad'iyah. Baik sengaja atau tidak, baik lupa ataupun ingat, baik terpaksa ataupun dalam keadaan bisa memilih, semuanya itu tetap terkena tuntutan dhaman, tuntutan ganti rugi apabila yang memiliki hak menuntut. Baik. Dan banyak sekali contohnya, alhamdulillah. Seorang misalnya nabrak, jarang seorang menabrak di jalan, tayyib, menabrak orang ataupun hewan dengan sengaja. Tayyib, biasanya karena salah atau karena teledor. Tayyib, tidak ada unsur kesengajaan, ini khata. Maka apabila sampai ditabrak mati, ini hukumnya qatlul khata. Tidak berdosa, tapi punya dhaman, harus ganti rugi, membayar tuntutan dari wali orang yang terbunuh tersebut. Nah, oleh karena itulah dalam masalah mukroh, apabila seseorang dipaksa untuk membunuh orang lain, ini telah kita lewati dalam pelajaran apa? Arba'in Nawawi pada masalah apa? Nah, pada hadis apa? Innallaha wa mastukriha alaih. Tayyib. Salah satu, innallaha tajawazani an ummati al-khata' wal nisyan wa mastukriha alaih. Pada pembahasan itu telah kita bahas penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya apabila paksaan itu, misalnya paksaan untuk membunuh orang lain, dia tidak boleh, walaupun dia harus mati tidak masalah. Dia tidak boleh kemudian tunduk membunuh orang lain. Nah, biarkan diri itu mati daripada membunuh orang lain. Karena tidak boleh dia menyelamatkan dirinya dengan mengorbankan nyawa orang lain. Oleh karena itulah misalnya ikrah untuk zina, kalau mampu sama sekali tidak boleh dia untuk melakukannya. Nah,
Dan kemungkinan untuk mukrah zina ini bagi kalau yang dipaksa adalah laki, dia mampu untuk tidak, ya. Karena zina yang menguasai ya laki. Adapun kalau wanita ini mungkin, ya, tidak ada pilihan saat itu. Baik. Nah, ini pembahasan tentang mawani'ut taqlid yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, 3 di antaranya. Diingat-ingat al-khata' atau al-jahl. Al-jahl, kemudian an-nisyan dan al-ikrah. Tayyib. Yang ketiga, mawani itu muktabar fillah pada hukum-hukum yang lain, mencakup akidah, mencakup fikih, ya, maupun muamalah. Maka dipahami dengan baik dan insyaallah akan lebih kita pahami kembali dalam pembahasan tawafid takfir. Nakfi bihadza. Ada pertanyaan? Apa sudah pada ngantuk? Tayyib.